Halo rekan-rekan trader dan investor semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama Mr. Web. Di video kali ini, sesuai dengan janji saya sebelumnya bahwa saya akan memberikan contoh penerapan hybrid divergen pada market live. Nah, sekarang ini, kebetulan saya menemukan adanya hybrid divergen pada market saham, yaitu saham INKP. Dan di sini saya menemukan adanya hidden divergen. Jadi, sekalian saja saya merekam video untuk membagikan kepada rekan-rekan. Dan di sini saya disclaimer on ya, apa yang akan saya jelaskan nanti ini bukan merupakan rekomendasi, ini hanya sebuah pembelajaran saja. Dan kalaupun saya di sini menjelaskan tentang penjelasan saham yang sifatnya rekomendasi, itu bukan semata-mata saya 100% merekomendasikan, baik itu untuk masuk posisi entry buy atau sell ya. Jadi di sini semua apa yang akan saya jelaskan pada video ini hanya sebatas pembelajaran. Dan jadikan saja apa yang saya jelaskan nanti ini sebagai second opinion saja. Sebelum saya mulai pembahasannya, kalau rekan-rekan merasa suka dengan video saya, dengan apa yang saya jelaskan di sini, baik itu mengenai pembelajaran analisa gelombang market, ataupun mengenai pembelajaran price action, ya kalaupun Anda suka silahkan untuk di-subscribe, berikan dukungannya dengan cara membagikan video-video saya pada grup-grup trading lainnya, sebagai ajang berbuat kebaikan kepada yang lainnya, dan juga silakan untuk di-share pada media sosial yang lainnya, baik itu Facebook, Instagram, di Telegram, atau media sosial yang lainnya, supaya channel ini berkembang dan terus memberikan update terbaru mengenai pembelajaran tentang ilmu trading. Usahakan untuk tidak di-skip, supaya Anda mendapatkan pengetahuan yang utuh dari video yang akan saya jelaskan nanti. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan masuk ke market INKP di weekly time frame. Sekarang saya sudah berada pada chart saham INKP. Sebelum saya bahas mengenai hybrid divergen, alangkah baiknya saya forecast dulu saham INKP ini secara gambaran terbesarnya atau big picture-nya melalui gelombang market yang sudah saya sampaikan sebelumnya pada video-video mengenai analisa gelombang market. Nah, untuk big picture pada saham INKP ini, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini sekarang sedang masa fase koreksinya, di mana fase impulsif yang pertama ini kita bisa lihat dari sini sampai sini, ini adalah impuls yang pertama. Ini impuls pertama, kita bisa beri label 1 or A or W. Ini impuls yang pertama. Nah, kemudian diikuti dengan impuls berikutnya ke sini, di mana impuls yang ini tidak tembus impuls yang pertama yang ini. Itu artinya impuls yang ini merupakan bagian dari koreksi. Untuk mengkoreksi yang mana? Ini untuk mengkoreksi dari impuls yang pertama ini. Jadi, ini adalah impulsi pertama bagian dari koreksi. Ya. Nah, di mana setelah impulsif yang pertama ini diikuti dengan gelombang impulsif lagi, karena ini sifatnya tajam. Ya. Jadi, ini merupakan bagian dari koreksi yang terkecilnya. Ya. Ini adalah impulsif lagi. Dan ini juga termasuk impulsif lagi. Itu artinya, kalau karakter dari pergerakan harganya itu impulsif, yang saya maksudkan impulsif ini karena pergerakan dari harganya itu bersifat tajam, dan secara time faktornya juga ini pergerakannya cepat. Ya. Ini juga cepat, yang pertama ini juga cepat pergerakannya, ini juga cepat, sama tajam, semuanya tajam, itu artinya pergerakan dari impulsif. Itu artinya bahwa apapun yang terjadi di tengah ini masih dalam fase koreksi. Bisa jadi ini terjadi complex correction, artinya koreksi yang bersifat panjang ataupun bersifat kompleks ya. Nah, apa yang terjadi sekarang saat ini sekarang mengkoreksi dari bagian impulsif yang ini ya. Kalaupun nanti pergerakan harga yang terjadi sekarang ini bersifat koreksi, itu artinya harga akan mengkoreksi bagian dari impulsif yang ini. Katakanlah ini nanti bersifat koreksi ke atas, maksud saya uptrend gitu ya, maka ada kemungkinan akan terjadi penurunan lagi ke bawah. Entah itu sedikit atau banyak, itu tidak jadi masalah ya. Yang penting nanti kalau ini bersifat koreksi, itu artinya harga akan mengkoreksi dari impulsif yang ini, itu artinya harga akan ke bawah. Nanti setelah harga ke bawah, nah ini gambaran forecast dari gelombang market ya, yang saya coba analisakan ya. Karena ini sekarang sedang berada di weekly time frame, nanti saya coba buka ke daily time frame.
di mana di daily time frame saya akan tunjukkan adanya hybrid divergence, yaitu jenis hidden divergence pada time frame yang besarnya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Kalau ini nanti ada pergerakan ke atas, di mana pergerakannya bersifat lambat atau bersifat korektif, maka ada kemungkinan ke bawah. Katakanlah ke bawahnya membentuk regular flat, di mana kalau terjadi regular flat, itu artinya harga harus tembus dari low yang ini. Ya. Nah, kalau terjadi regular flat, harga tembus yang ini, maka nanti ada kemungkinan lagi harga akan naik. Nah, harga naik yang ini nanti ini adalah bagian dari impulsif yang ini, penerusan dari impulsif yang ini maksud saya, ya. Di mana di tengahnya nanti terjadi koreksi. Ini saya gambarkan kalau misalkan terjadi koreksi bersifat regular flat, ya. Karena kan koreksi itu bermacam-macam ya jenisnya. Seperti yang saya bahas pada video sebelumnya, di video part ke-7 kalau nggak salah ya, bagian korektif. Korektif pattern itu kan ada bermacam-macam ya, salah satunya regular flat. Yang paling sering terjadi itu regular flat, kemudian running flat, contracting flat, dan expanding flat. Nah, yang saya gambarkan di sini, ini kalau terjadi koreksi bersifat regular flat, maka harga koreksinya akan ke sini, kemudian turun lagi ke sini, ini bersifat regular flat, dan lalu naik lagi. Sebentar ya, saya hapus dulu. Di sini, kalau terjadi regular flat, itu artinya ini kan impulsif, kemudian nanti terjadi koreksi ke sini, lalu naik lagi. Ini regular flat. Nah, ini yang saya gambarkan juga, ini adalah bagian koreksi dari korektif terbesarnya. Yang saya gambarkan dari sini. Ini saya gambarkan kalau koreksinya bersifat regular flat ya. Tapi nanti pada kenyataannya kan nanti kita belum tahu koreksi seperti apa yang akan terjadi. Bisa saja membentuk contracting flat atau running flat. Dimana kalau contracting flat, maka harga tidak akan ke sini, tidak akan menembus low yang ini ya. Bisa saja harga nanti sampai di sini, turunnya, lalu naik lagi ke atas ke sini gitu ya. Bisa saja terjadi seperti itu. Jadi makanya yang saya gambarkan di sini adalah regular flat. Jadi ini hanya gambaran big picture-nya saja. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi ini yang saya gambarkan koreksi regular flat ini bagian koreksi dari impulsif yang terbesar yang ini. Nah, ini kan membentuk impulsif ya. Nah, ini bagian dari koreksinya. Ini saya kasih gambarnya seperti ini. Nah, ke sini ini koreksi. Dan kemudian kalau terjadi koreksi seperti ini, katakanlah ini juga regular flat, maka setelah adanya penembusan dari high yang ini, kemudian harga ke bawah lagi. Dan ini ke bawahnya juga yang saya gambarkan ini adalah regular flat. Kalau nanti terjadinya contracting flat, maka harga tidak bisa menembus dari low yang ini. Bisa saja sampai sini atau sampai sini ya. Jadi ini hanya gambaran terbesarnya saja ya. Katakanlah ini membentuk regular flat, maka regular flat ini sampai sini. Nah, dari sini, ini sudah termasuk dalam complete structure, artinya struktur korektif yang sudah lengkap, kalau seperti ini. Nah, nanti kan bisa saja sampai di sini. Sampai di sini juga bisa membentuk struktur korektif yang sudah lengkap, kalau membentuk contracting flat ya. Nah, katakanlah harga membentuk regular flat, dan berakhir di sini, baru sampai sini, karena ini strukturnya sudah lengkap, maka harga akan naik ke atas lagi. Nah, kenapa harga naik ke atas? Karena ada impuls yang terbesar. Impuls yang ini. Ini impuls yang pertama, ini impuls yang terbesarnya ya. Kemudian di sini koreksi, dan ini impuls kedua. Ini impuls perpanjangan dari impulsif yang pertama yang ini. Seperti itu. Ini maaf ya coret-coretnya ya, sedikit memusingkan. Cuman yang ingin saya sampaikan, jadi gambaran terbesarnya seperti itu. Ini saya hanya memberikan gambaran forecast big picture-nya dari saham INKP. Ya, jadi seperti itu. Sekali lagi, jadi ini adalah impulsif pertama yang kita beri label bisa 1, or A, or W. Kita masih belum tahu ya. Jadi ingat, dalam forecast big picture, untuk impulsif yang pertama, ini kita beri label 1, or A, or W. Jadi seperti itu. Karena kita masih belum tahu akan seperti apa nanti pembentukan dari harga yang akan terjadinya. Karena ini kan harganya pasti bertahun-tahun ya, jadi forecast untuk saat ini seperti ini. Nah, kalaupun nanti ini koreksinya sudah selesai, katakanlah sudah membentuk impulsif yang pertama, kemudian diikuti dengan koreksi, dan diikuti dengan impulsif yang keduanya, itu sudah termasuk dari korektif structure yang sempurna. Ingat ya, seperti yang saya bahas sebelumnya, bahwa korektif structure itu minimal 3 gelombang, di mana gelombang yang pertamanya harus gelombang impulsif, kemudian di tengahnya diikuti dengan gelombang koreksi, lalu diikuti lagi gelombang impulsif yang kedua, di mana impulsif yang kedua itu merupakan perpanjangan atau lanjutan dari impulsif yang pertama ya.
Ingat ya mengenai konsep wave analysis yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa setiap kali ada impulsif seperti ini, maka akan diikuti dengan impulsif yang kedua. Paling tidak ini adalah impulsif yang terakhir ya. Katakanlah ini adalah impulsif yang terakhir yang kita harapkan gitu ya. Makanya ketika ada big money masuk, katakanlah ini adalah pergerakan dari market maker, maka biasanya diikuti dengan fase koreksi. Nah, fase koreksinya ini yang harus kita tunggu dan kita analisa ya, sampai di mana fase koreksinya selesai gitu ya. Sebagian besar setelah terjadi koreksi ini, maka diikuti dengan fase impulsif lagi. Jadi seperti itu ya. Ini hanya mengulang pembahasan dari wave analisis sebelumnya ya, seperti itu. Jadi ketika ada impulsif yang ini, lalu diikuti dengan koreksi, maka nanti kita mengharapkan adanya impulsif yang kedua ya, setelah terjadinya complete structure dari fase koreksinya. Nah, itu tadi, ini impulsif yang pertamanya 1 or A or W. Lalu kalau sudah selesai masa koreksinya, maka ini kita akan memberi label 2 or B or X. Ya, ini jadi gelombang 2 or B or X ini adalah gelombang koreksi. Setelah itu, impulsif yang ini nanti kita beri label 3 or C or Y ya. Ini gelombang impulsif ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi itu gambaran terbesarnya. Jadi ini adalah big picture dari saham INKP. Jadi seperti itu. Sekarang saya akan lanjut ke pembahasan mengenai hybrid divergen, di mana saya menemukan adanya tanda-tanda indikasi terjadinya hybrid divergen pada saham INKP ini. Baik, saya akan lanjutkan sekarang untuk membuka ke time frame daily untuk menunjukkan adanya hybrid divergen. Baik, sekarang saya sudah berada pada daily time frame, masih di saham INKP, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa di saham INKP ini saya menemukan adanya hybrid divergen, di mana indikasi pertama itu saya menemukan adanya hidden divergen pada time frame yang besar, di mana time frame yang besar yang saya pakai saat ini adalah di daily time frame. Dan hari ini tanggal 25 Desember dan ini market live, di mana harga terakhir sekarang sedang berada pada 7.575 ya. Nah, sekarang kan pergerakan harga saham INKP ini, di mana sebelumnya sudah terjadi pergerakan harga downtrend ya, dari sini ke sini. Setelah itu adanya penembusan dari trend lain dan dia bergerak ke atas dan kemudian dia bergerak lagi ke sini. Nah, di sini saya menemukan adanya hidden divergen pada pergerakan harga yang terakhir, di mana kalau kita lihat dari swingnya, ini kan membentuk swing higher high, higher low, dan kemudian higher high, dan ini higher low lagi, di mana higher low yang ini harganya dia tidak menembus dari low yang ini. Sementara di mana kalau kita lihat dari indikator RSI-nya, ini sudah menembus dari low yang ini ya. Ini indikatornya sudah ada penembusan dari low yang ini ya. Kalau kita tarik garis seperti ini sudah terjadi penembusan ya. Makanya dari sini kita bisa mengatakan bahwa harga yang sekarang terjadi pada INKP ini sudah membentuk adanya hidden divergen. Jadi kalau kita tarik garisnya seperti ini, jadi harga membentuk higher low, sementara indikator RSI-nya membentuk lower low, seperti ini ya. Jadi ketika kita menemukan adanya hidden divergen, itu artinya bahwa harga INKP yang terjadi saat ini, artinya ada peluang untuk terjadinya penerusan tren. Di mana penerusan tren yang saya maksudkan di sini, karena kan sebelumnya harga membentuk higher high, higher low, higher high, higher low. Itu artinya harga sedang uptrend. Nah, kalaupun indikasi kuat dari hidden divergennya ini terjadi, maka ini akan terjadi penerusan tren, yaitu meneruskan ke posisi uptrendnya, seperti itu. Nah, namun bukan berarti bahwa ketika kita menemukan hidden divergen maka kita langsung masuk ke market, entry buy. Ya, bukan seperti itu ya. Jadi kita tetap harus melihat dan menganalisa faktor price action yang lainnya untuk memperkuat analisa dari hidden divergen yang kita temukan ini. Nah, setelah kita menemukan adanya hidden divergen pada area ini, sekarang saya akan coba melihat apakah harga yang sekarang terjadi saat ini, apakah harga berada pada area of high confluence, dan apakah berada pada area key levelnya, juga apakah hidden divergen yang terjadi pada area oversold-nya. Dan kalau kita lihat di sini, harga yang sekarang terjadi ini berada pada area oversold-nya di sini ya. Ini sudah termasuk dalam kategori harga oversold. Lalu kita sekarang akan melihat apakah sekarang harga berada pada area key level. Coba kita lihat ke belakang ya.
Nah, kalau kita tarik garis seperti ini, nah kalau kita lihat dari key levelnya, bahwa di area harga yang sekarang sedang berjalan ini termasuk dalam kategori key level ya. Ini termasuk dalam area key level, di mana sebelumnya harga sudah tersentuh dengan rejection, baik itu support maupun resisten. Ini rejection supportnya, kemudian ini juga rejection support, dan ini rejection resisten. Itu artinya bahwa ini merupakan area key level. Namun, di sini coba kita lihat apakah ini termasuk area high of confluence. Nah, untuk mempertimbangkan apakah ini termasuk area high of confluence, maka ada beberapa faktor yang bisa kita analisa dari analisa price action. Misalkan saja dengan cara menarik trend line. Namun di sini, kalau kita tarik garis trend line-nya, ini tidak masuk ya pada area high of confluence. Nah, coba kita akan cari analisa faktor price action yang lainnya. Misalkan saja dari Fibonacci retracement. Kalau kita tarik garis Fibonacci-nya dari sini, maka harga yang sekarang terjadi ini berada pada area harga Fibonacci 618 ya. Maka di sini ini merupakan area peluang akan terjadinya kenaikan pada area ini. Namun ini masih bersifat analisa ya, jadi belum tentu 100% harga akan naik pada area ini. Makanya kita harus lihat lagi dari faktor price action yang lainnya. Misalkan saja dari candlestick price action ataupun dari regular divergence yang akan kita lihat nanti pada lower time frame. Karena di sini kalau dari garis trend line kan tadi tidak termasuk dalam area high confluence ya, karena ini sudah lewat harganya ke sini. Nah, jadi ini kita hapus saja dulu trend line-nya. Cuma dari analisa Fibonacci-nya ini sudah termasuk dalam area 618 ya, garis Fibonacci retracement-nya. Nah, sekarang kita akan coba turunkan ke lower time frame di 4 hour time frame untuk melihat ada tidaknya regular divergence untuk memperkuat hidden divergence yang sudah kita temukan di higher time frame. Sekarang saya akan masuk ke 4 hour time frame. Nah, sekarang saya sudah masuk ke time frame 4 hours. Di time frame 4 hours ini kita akan mengidentifikasi ada tidaknya regular divergence, dalam hal ini bullish divergence ya, untuk melihat adanya tanda-tanda pembalikan arah. Nah, coba kalau kita lihat dari swing yang terjadi pada chart yang ada saat ini saya pikirkan dulu supaya kelihatan ya. Nah, kalau kita lihat dari swing yang terjadi sebelumnya, ini swing membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, dan ini lower low kembali. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pergerakan indikatornya, ini membentuk swing low yang terakhirnya yang ini, lalu swing yang lower yang ini tidak bisa menembus dari low yang ini. Itu artinya bahwa di sini kita menemukan adanya indikasi bullish divergence pada area ini. Dan juga bullish divergence yang terjadi pada 4 hours time frame ini berada pada area oversold-nya. Nah, itu artinya bahwa pada time frame 4 hours kita menemukan adanya bullish divergence dan berada pada area oversold-nya. Kalau kita tarik garis seperti ini untuk memberi tanda adanya bullish divergence, jadi ini harga membentuk lower low, sementara indikator RSI-nya dia membentuk higher low. Jadi seperti ini. Jadi jelas di area ini sudah terjadi pembentukan adanya bullish divergence. Itu artinya bahwa ketika kita menemukan adanya bullish divergence, maka harga yang sekarang terjadi ada peluang untuk terjadinya pembalikan arah. Pembalikan arahnya kemana? Ya kalau harga sebelumnya terjadi downtrend, maka harga berikutnya berpeluang untuk terjadinya pembalikan arah uptrend. Cuman, bukan berarti bahwa ketika kita menemukan adanya bullish divergence, maka harga 100% akan terjadi pembalikan arah ke atas, itu belum tentu terjadi seperti itu ya. Bisa saja setelah terjadinya bullish divergence, harga naik ke atas sedikit, lalu turun lagi untuk meneruskan tren yang sebelumnya. Itu bisa saja terjadi seperti itu ya. Ketika kita sekarang menemukan adanya bullish divergence pada time frame 4 hours, lalu sekarang kita akan coba menurunkan satu kali lagi menurut teori dari hybrid divergence, bahwa ketika kita menemukan adanya bullish divergence pada lower time frame yang pertama, maka kita akan meneruskan untuk membuka kembali time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 1 hour untuk melihat adanya bullish divergence pada area yang ini ya. Sekarang area yang ini kita akan lihat apakah sudah terjadi bullish divergence atau belum ya. Sekarang kita masuk ke time frame 1 hour.
Nah, sekarang saya sudah berada pada time frame 1 hour. Jadi di time frame 1 hour ini kita akan melihat ada tidaknya bullish divergence pada area yang ini, ya. Jadi di area ini kita akan melihat apakah sudah terjadi atau belum adanya pembentukan bullish divergence di area ini. Kalau kita lihat harga membentuk lower low, lower high, dan lower low lagi. Kemudian indikator RSI-nya juga membentuk lower low, lower high, dan lower low juga. Itu artinya bahwa pada time frame 1 hour ini tidak atau belum terjadi adanya pembentukan bullish divergence. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita tidak tahu apakah memang belum terjadi ataupun memang tidak akan terjadi bullish divergence. Kita kan belum tahu ya. Yang pasti, apapun data yang kita temukan, itulah data yang akan kita jadikan pertimbangan untuk memperkuat analisa kita sebelumnya. Nah, kalaupun misalkan ini kan harganya seperti ini ya, kalau di time frame 1 hour, kita coba akan ganti ke line chart supaya kelihatan jelas ya. Nah, di sini sudah jelas ya, jadi di sini memang belum terjadi adanya pembentukan bullish divergence pada time frame 1 hour ini. Nah, kalau seperti ini analisanya, apakah kita akan memutuskan untuk masuk market, untuk entry atau tidak? Jadi itu kan pertanyaannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti itu, karena kita menemukan adanya hidden divergence pada higher time frame, yaitu di daily, kita menemukan adanya hidden divergence pada area key level. Namun, sebagian dari price action-nya tidak termasuk ke dalam area high of confluence, namun dari pertimbangan Fibonacci-nya berada pada area 618, Fibonacci retracement. Kemudian, pada time frame 4 hours juga, kita menemukan adanya bullish divergence. Namun, pada time frame 1 hour, kita tidak menemukan adanya bullish divergence. Itu artinya, pada harga INKP yang sekarang terjadi, kalau kita analisakan dengan hybrid divergence, ini masuk dalam kategori menengah, di mana sebagian dari informasinya termasuk kategori yang kuat dan bagus, namun ada beberapa informasi lain yang bersifat lemah ataupun tidak bagus. Nah, kalau seperti ini kondisinya, bagaimana kita memutuskan untuk entry, apakah kita bisa entry atau tidak? Jadi, untuk masuk market ini, kalau kita mendapatkan sebuah chart dengan kategori yang menengah, maka kita harus mempertimbangkan apakah harga yang sekarang terjadi ini, kebanyakan kategorinya itu kategori yang bagusnya, atau banyak kategori lemahnya, ataupun yang tidak bagusnya gitu ya. Nah, kalau saya lihat secara gambaran terbesarnya, ini termasuk dalam kategori yang cukup bagus, ya, meskipun ada beberapa pertimbangan yang kurang bagus, namun ini boleh saya katakan ini masih dalam kategori yang cukup bagus. Namun, kalau dalam kondisinya seperti ini, kalau kita mau masuk entry buy pada saham INKP ini, nah kita juga selain mempertimbangkan dari analisa teknikal, kita juga harus mempertimbangkan dari analisa fundamentalnya. Misalkan saja dari valuasi harganya, bagaimana apakah harga sekarang yang terjadi pada saham INKP ini termasuk dalam harga di bawah harga wajar, dan termasuk dalam valuasi yang murah. Nah, itu harus kita pertimbangkan juga ya. Kalau kita cek secara fundamental, pada aplikasi RTI Business di saham INKP ini, nilai valuasi price earning ratio atau PER yang biasa saya lakukan untuk mengecek valuasi harga, apakah harga berada pada posisi harga murah atau tidak, saya biasa cek dari aplikasi RTI Business. Nah, salah satunya saya biasa mengecek valuasi harga pada nilai price earning ratio atau PER dan juga price book value atau PBP-nya. Nah, saat ini pada saham INKP nilai PER-nya itu berada pada nilai 5,56 kali. Itu artinya bahwa nilai PER-nya saat ini berada di bawah 10 kali dan itu bisa dikatakan murah. Kemudian nilai PBV-nya pada saham INKP ini berada pada nilai 0,63 kali. Nah, biasanya harga saham dikatakan murah itu kalau nilai PBB-nya kurang dari 1 kali. Nah, jadi ini beberapa poin yang biasa saya lakukan untuk mengecek valuasi harga. Nah, ada banyak pertimbangan untuk melihat valuasi atau fundamental saham gitu ya. Namun itu hanya sebagian kecil saja dan di sini saya tidak akan membahas mengenai fundamental atau valuasi harga secara lengkapnya. Cuman yang mau saya katakan bahwa valuasi harga saat ini pada saham INKP ini berada pada posisi harga murah. Namun, bukan berarti bahwa ketika kita melihat fundamental sahamnya dalam posisi harga murah, terus kita langsung masuk market untuk mengambil posisi buy, saya juga tidak merekomendasikan seperti itu. Memang kebanyakan dari kita
ketika kita melihat valuasi harganya murah, maka kita langsung memutuskan untuk beli ya. Nah, dalam posisi harga seperti ini, kalau kita lihat dari pertimbangan secara fundamental dan secara teknikalnya, memang sekarang posisi harga INKP ini berada pada posisi harga yang cukup bagus secara fundamental dan secara teknikal. Namun untuk memutuskan apakah kita sekarang boleh masuk untuk mengambil posisi entry buy atau tidak, nah keputusan itu saya serahkan pada masing-masing trader ya. Namun di sini, secara analisa teknikal, kalau saya pribadi, dalam kondisi seperti ini, karena dari pertimbangan dari hybrid divergennya juga cukup bagus, kalau saya, karena ini termasuk dalam kategori yang menengah, maka kita harus melihat dan menunggu dari konfirmasi berikutnya yang merupakan konfirmasi terakhir untuk memutuskan untuk entry market. Nah, konfirmasi terakhirnya itu seperti apa? Nah, konfirmasi terakhirnya, saya tidak akan masuk ke market sebelum terjadinya break dari trend line downtrendnya. Jadi seperti ini, kita akan masuk ke time frame 4 hours lagi ya untuk melihat posisi trend lainnya. Nah, sekarang saya sudah berada di time frame 4 hours untuk menarik garis trend lainnya. Ketika posisi harga INKP sekarang dalam posisi harga yang saya katakan cukup bagus, namun untuk masuk market, kita tidak semata-mata mempertimbangkan dari fundamental dan teknikal. Dalam hal ini, yang mau saya katakan, bahwa sebelum terjadinya break pada trend line yang ini, maka saya secara pribadi tidak akan mengambil posisi entry buy. Mungkin sebagian dari kita, para trader atau investor saham, mungkin sudah ada dalam posisi entry ya, atau mungkin sudah hold saham INKP ini ya. Seperti kita tahu, alangkah baiknya ketika kita masuk ke saham, sebaiknya kita masuk mengikuti market maker. Di mana ketika market maker sudah masuk ke saham, maka kita akan ikut masuk juga. Ya, dalam hal ini, saya tidak akan berusaha masuk ataupun mengambil posisi entry buy pada posisi harga yang paling bawah. Saya hanya ingin masuk dalam market saham pada saat melihat adanya bandar atau market maker masuk. Nah, biasanya tanda-tanda kalau market maker atau bandar masuk, biasanya diikuti dengan adanya pergerakan impulsif yang kuat. Nah, nanti kalau ada tanda-tanda pergerakan impulsif yang kuat, misalkan saja ada break dari ini, itu bisa dijadikan acuan bahwa market maker atau bandarnya sudah mulai masuk. Maka dari itu, di situ kita sudah bisa siap-siap untuk masuk market. Jadi, yang mau saya sampaikan di sini, nanti ketika ada break dari trend line yang ini, dan diikuti dengan adanya break dan menembus dari garis key level yang ini, maka di situ kita sudah bisa siap-siap untuk masuk market. Mungkin sebagian dari kita biasanya kita ingin masuk pada harga yang paling bawah. Kalau kita masuk pada harga yang terbawah, ini agak sedikit berbahaya. Dan ini sifatnya agresif, karena bisa jadi harga yang sekarang mulai membentuk adanya pembentukan bullish, bisa jadi nanti harga yang terjadi seperti ini. Ya, membentuk korektif yang berikutnya lalu diikuti dengan impulsif yang baru, dan impulsif yang ini nanti akan membentuk adanya pembentukan bullish divergence ya. Ini bisa saja terjadi. Makanya saya tidak mau mengambil resiko untuk masuk ke market pada saham ini untuk masuk market di posisi harga yang ini. Memang sekarang pada posisi harga murah pada saham INKP ini, tapi kalau saya pribadi saya tidak akan masuk pada posisi harga yang ini. Ini saya disclaimer on ya, penjelasan mengenai ini. Karena apa yang saya jelaskan di sini, ini bukan merupakan rekomendasi. Ini saya hanya memberi penjelasan analisa secara analisa gelombang market dan secara analisa teknikalnya, yaitu dalam ini price action. Jadi mengenai hybrid divergence, sesuai dengan apa yang saya jelaskan saat ini. Nah, jadi keputusan entry pada posisi harga yang sekarang saat ini, itu semua diambil dari keputusan masing-masing, silakan saja ya. Meskipun ini sudah terlihat adanya tanda-tanda hybrid divergence yang cukup bagus. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau saya pribadi, saya akan menunggu terjadinya break dari trend line yang ini, dan juga saya akan menunggu dari break high yang ini. Nah, jadi nanti ketika harga INKP ini sudah break ke sini, katakanlah sampai sini, maka di situ saya akan mulai siap-siap untuk masuk market. Nah, jadi nanti saya akan tunggu pembentukan dari koreksinya, katakanlah koreksi membentuk regular flat, baru di situ saya akan masuk market INKP. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak akan mau mengambil resiko untuk ambil posisi entry di harga terbawah, meskipun sekarang harga murah. Biarkan saja harga murah, karena bisa jadi sekarang harga murah, tetapi kalau nanti misalkan kita mencoba untuk masuk,
bisa jadi harga sekarang naik, lalu setelah itu turun lagi ke bawah. Ini bisa saja terjadi. Dan ini yang tidak kita inginkan. Makanya saya tidak akan mengambil risiko entry buy sebelum adanya pembentukan impulsif yang tajam. Atau sebelum adanya market maker atau bandar masuk market. Intinya, saya akan masuk market mengambil posisi entry buy setelah hadirnya bandar atau market maker pada saham INKP ini. Jadi seperti itu kesimpulannya. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan pada penjelasan kali ini mengenai aplikasi penerapan hybrid divergen dan juga forecast big picture menurut analisa gelombang market pada saham INKP ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan jadikan apa yang saya jelaskan di sini sebagai second opinion saja. Jadi jangan sampai apa yang saya jelaskan di sini Anda ikuti mentah-mentah apa yang saya jelaskan. Intinya, apa yang saya jelaskan di sini ini hanya sebagai bahan pembelajaran dan juga sebagai second opinion untuk memperkuat analisa yang sudah rekan-rekan analisa sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi intinya keputusan ada di tangan Anda sekalian, ya, seperti itu. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini saja. Dan saya buat video ini kebetulan saja pada saat saya melakukan analisa market dan saya menemukan adanya hybrid divergen yang saat ini saya sedang jelaskan teorinya. Makanya saya coba untuk merekam video untuk menjelaskan penjelasan mengenai hybrid divergen ini. Nah, untuk video berikutnya saya akan melanjutkan untuk melihat apakah ada peluang atau kondisi yang saat ini sedang terjadi hidden divergen pada kondisi market live. Nanti saya akan lihat ya ke depannya. Dan kalaupun saya menemukan, nanti saya akan coba rekam lagi dan saya coba bagikan ke rekan-rekan semuanya. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sekian dulu. Dan kalaupun Anda suka dengan video saya, dan Anda merasa menemukan ilmu baru dari video dan channel saya, silahkan Anda beri dukungan Anda dengan cara subscribe, dan juga Anda bisa beri dukungan dengan cara membagikan, baik itu di grup-grup trading ataupun di media sosial lainnya, baik itu Facebook, Instagram, Telegram, dan lain sebagainya. Karena apa yang saya bagikan di sini, ini saya katakan ilmu yang cukup mahal, dan saya bagikan gratis pada video YouTube ini. Anda hanya cukup untuk membagikan atau share channel saya ini supaya channel ini berkembang, supaya saya bisa melanjutkan untuk tetap berbagi pengetahuan mengenai trading. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya dengan analisa yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.